أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puja-puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat begitu besar kepada kita, baik nikmat yang kita merasa itu adalah nikmat kecil ataupun nikmat yang kita merasa itu adalah nikmat besar, dan pada hakikatnya itu adalah nikmat yang terbaik Allah Ta'ala berikan bagi hamba-hambanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam kondisi kita seperti sekarang ini, bahkan kita bukan hanya belajar untuk bersabar menghadapi musibah, ya, bukan hanya sekedar bersabar untuk menghadapi keburukan-keburukan baik yang kita lihat, yang kita dengar, atau bahkan yang kita rasakan sendiri. Di kondisi-kondisi seperti ini seharusnya kita malah lebih naik level lagi, bukan hanya sekedar berusaha untuk sabar, tapi mencoba dan berusaha untuk bersyukur atas apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Selalu mencari hal-hal yang bisa kita syukuri. Contoh misalnya diberi sakit, apa sisi dari sakit yang kita rasakan itu bisa disyukuri? Apa misalnya? Sabar. Apa yang bisa kita syukuri saat kita sedang sakit? Kalau sabar biasa, itu level biasa, memang harusnya begitu. Tapi coba naik level, berusaha bersyukur walaupun terkena musibah. Saya kasih contoh sakit. Satu, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, gugur dosa-dosanya. Disebabkan sakit ini, gugur dosa-dosa saya. Bukan hanya gugur, bahkan mengurangi aktivitas yang bisa mengakibatkan kita melakukan perbuatan dosa. Ada lagi sakit, cari alasan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ada lagi. Wah, nampak kayaknya yang sulit untuk bersyukur ini. Kalau antum mendapat nikmat, kita mendapat nikmat, ya kan, ditambahi rezeki, hartanya,
ditambahi kesehatannya, ditambah anggota keluarganya. Biasa ya, itu biasa. Sebagaimana orang kena musibah lalu dia bersabar, itu juga biasa. Naik level. Bagaimana bisa bersabar, bagaimana bisa bersyukur atas musibah yang menimpa. Contoh, dompet jatuh, isinya KTP, SIM, jelas duit di dalam mungkin. Apa yang bisa disyukuri dengan dompet jatuh? Hilang duit. Harus ngurus semua kartu-kartu pentingnya. Apa yang bisa disyukuri? Wah, ternyata harus banyak belajar kita ya. Harus banyak belajar. Sama konsepnya, sama tadi. Kena musibah bisa jadi ini teguran dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, berarti Allah Ta'ala perhatian kepada saya. Dikasih musibah, ini gara-gara dosa. Mana dosa yang harus saya istighfari dan harus tobat dari hal itu? Allah Ta'ala tegur, ya kan, dengan musibah. Artinya apa? Kalau kita ditegur, tandanya Allah Ta'ala sayang. Kalau Allah Ta'ala biarkan kita begitu saja suka-suka berbuat maksiat, nggak ada teguran, kan, aman semua, maksiat ini aman, maksiat itu aman, apakah Anda berbahagia dengan maksiat itu? Hati-hati, jangan-jangan Allah Ta'ala udah sebel lihat Anda, jangan-jangan Allah Ta'ala sudah sebel sama Anda dan dibiarkan begitu saja sampai Anda memuncak perbuatan maksiatnya dan Allah Ta'ala memuncak kemurkaannya dan Anda pun diazab saat itu. Lebih susah ya. Anda dibiarkan berbuat maksiat, tiba-tiba di akhir datang murka Allah Ta'ala, kena COVID, nggak bisa apa-apa lagi, demam, menggigil, nggak bisa kemana-mana, diisolasi, mati pula. Ayo, repot kan? Mau tobat, tapi napas sudah separuh-separuh. Katakan gitu, orang COVID kan begitu katanya kan, napasnya udah tinggal berapa persen lagi. Mau tobat, bisa mas, kayak gitu kondisinya. Dalam hati aja paling nawaitunya mau tobat, tapi bisa apa? Jangankan berbuat, berbicara aja pun susah. Wah, itu kan makanya kita kena musibah, salah satunya yang kita syukuri itu. Berarti ini teguran dari Allah Ta'ala agar anak muhasabah, balik ulang lagi, mana yang gak halal, mana yang maksiat, mana yang harus diperbaiki, ya kan? Dan sebenarnya banyak lagi kan. Wah, hilang dompet, berarti saatnya bagi-bagi rezeki. Duh, gimana sih? Lah iya, Anda kan harus ngurus KTP baru kan, pakai biaya. Tuh orang dapat duit dari Anda, bagi-bagi rezeki. Uang dari Anda dipakai untuk kasih makan anaknya, kasih makan istrinya. Kan rezeki, bagi-bagi rezeki. Ngurus SIM lagi, ngurus STNK lagi, bagi-bagi duit. Nah, itulah enaknya kalau kita bersyukur. Beda kalau Anda anggap itu musibah. Aduh, berat kali hati itu. Ngeluarin duit untuk ganti KTP, udah sekian ratus ribu. Ngurus SIM, sekian ratus ribu. STNK, sekian ratus ribu. Belum lagi duit yang hilang di dalam dompet itu. Aduh, capek kan? Dompet nggak balik, ngurus surat pun mesti mau nggak mau diurus juga, pahala nol. Coba diniatkan membantu orang, masya Allah, saatnya bagi-bagi duit. Lebih enak mana? Lebih enak mana? Merasa hilang duit atau merasa bagi-bagi duit? Wah, tentu lebih enak rasanya bagi-bagi kan? Wah, dah nih Pak, berapa biayanya? 150.000, kasih dah. Mudah-mudahan berkah untuk ente, untuk kasih makan anak istri kan gitu. Ngurusin berapa sekian, ya udah bismillah, mudah-mudahan berkah. Nge-STNK kan, ngurus surat ini sudah. Duit Anda sendiri. Ikhwah, Allah Ta'ala kan berjanji, siapa yang berinfak di jalan Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Kalau antum niatkan itu untuk sedekah, infak, membantu orang lain, ya kan, membantu orang lain, pasti balik, ya kan, pasti balik. Masalah kapan jangan tanya gitu kan, jangan tanya dulu ya. Ini bukan kayak ente lempar langsung
mantul lagi kayak lempar bola aja. Enggak. Ini seperti gelombang air. Antum pukul airnya sekarang, teng, jalan dulu dia kan, baru nanti balik lagi. Gitu dia. Ini bukan kayak main bola, tek tek langsung balik. Enggak. Ini seperti kita bermain ombak, harus berjalan dulu ombak ini sampai nanti dia balik lagi. Dan masya Allah, ombak itu kadang kembalinya lebih besar daripada yang kita hantamkan. Begitu, karena apa? Udah kena angin di sana, kena ini, baliknya, wih, gede dia. Begitulah ya. Jadi coba sama-sama lagi kita sama-sama belajar untuk mencari alasan apa yang bisa saya syukuri terhadap nikmat Allah Ta'ala ini, ya kan? Kadang kita memang itu betul sih, kita dengar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, nggak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Gara-gara dengar ayat itu lalu berhenti untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Ini nggak benar. Itu kan hanya sebuah informasi bahwasanya nikmat Allah Ta'ala begitu banyak, begitu besar. Tapi ada itu tetap harus menghitung-hitung, menyebut-nyebut. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat-nikmat Rabbmu ucapkanlah, sampaikanlah. Nah, pernahkah kita kayak gitu, mau tidur ya kan, bayangin alhamdulillah hari ini dapat ini, diberi kesehatan ya kan, anak-anak sehat semua, istri sehat, orang tua sehat, alhamdulillah, masih bisa makan hari ini, kendaraan aman, rumah aman ya kan, kebutuhan air, kebutuhan makanan semua terpenuhi. Pernah gak kita kadang terpikir seperti itu? Mau tidur atau sedang merenung ya kan, sedang sendiri, muhasabah luar biasa. Jangan itulah kita berlatih untuk terus bersyukur. Jadi tidak ada istilah konsep seorang muslim itu hancur hatinya, itu nggak ada. Hancur berkeping-keping hati saya, Ustaz, kenapa rumah saya kebakaran? Wah, tunggu dulu kan gitu. Betul, yang terlihat adalah rumah terbakar, tapi yang nggak terlihat sebenarnya banyak. Karena hakikatnya apapun yang Allah Ta'ala takdirkan itu hikmahnya begitu besar ya. Hikmahnya begitu besar gitu. Misalnya orang kerja bengkel, ada yang rusak di mesin, dalam mesin itu ada yang rusak ya kan. Apa yang dia lakukan? Bongkar kan, bongkar toko, tak dia kadang dilas lagi, kadang dibobot lagi kan gitu. Itu kan kayaknya, woi kasihan kali tuh mesin kan gitu, dibobot lagi, hantam-hantam lagi segala macam, disemprot lagi kan gitu. Tapi kan ketika dia sudah selesai, enak mesinnya kan, enak jadinya. Memang prosesnya ya begitulah kadang ya kan, namanya juga udah ada yang rusak. Begitu juga kita, akibat dosa, akibat keburukan yang kita lakukan, Allah Ta'ala ingin perbaiki hidup Anda, maka butuh proses ya, butuh cara untuk memperbaikinya. Nah, makanya nggak ada yang sia-sia ya. Yang Allah Ta'ala takdirkan itu semuanya baik. Begitu juga sekarang ini, Ustadz, ini musibah dunia, Ustadz, COVID. Apakah ini kita bisa bersyukur juga? Bersyukurlah. Cari alasan kenapa Anda harus bersyukur dengan terjadinya COVID ini. Nah, udahlah, pikirkan sendiri ya PR-nya ya. Silahkan renungkan, apa Ustadz, gara-gara COVID ini anak perdagangan anak hancur kan gitu, pendapatan anak yang biasanya sekian jadi sekian, yang ini jadi kayaknya menurun lah Ustadz. Nah, silahkan, itu PR ya, PR. Dan pasti Anda akan dapati kalau benar-benar renungkan terhadap semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan bahasan kita di kitab Syarah Masailil Jahiliyah yang disusun oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Kita sekarang sampai di halaman 211 ya. Al-mas'alatus tsaminatu was sab'un, di masalah yang ke-78
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala tanaquduhum fi mahabbatillah. Berlawanan sikap mereka dalam mencintai Allah. Berlawanan sikap mereka dalam mencintai Allah. Al-mas'alatu tsaminatu was-sab'una, masalah yang ke-78. Da'wahum, ya, da'wahum, pengakuan mereka mahabbatallahi, mencintai Allah, ma'atarkihim, bersamaan dengan mereka tinggalkan, ma'atarkihim, bersamaan dengan mereka tinggalkan syar'ahu, syariatnya. Fatalabahumullahu, maka Allah menagih mereka, maka Allah Ta'ala menagih mereka biqaulihi, dengan firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, ya, di surat Ali Imran ayat 31. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian, tuhibbunallaha, mencintai Allah. Lanjutannya nanti fattabi'uni, maka ikutilah ajaranku. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'in. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya, seperti yang kita bahas di kitab ini. Adalah kitab yang menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, baik secara perbuatan, ucapan ataupun keyakinan, yang itu sudah dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Islam itu sudah benar-benar menyebar, ya, di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW, di mana Islam sudah mencapai puncak kekuasaannya, maka kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini pun sudah dihapuskan oleh Rasulullah SAW. Namun qadarullah, memang kemudian hari muncul kembali dan muncul kembali. Ya, ini yang perlu kita antisipasi agar hal-hal yang sudah dihapuskan oleh Rasulullah SAW itu pun harus kita hapuskan, ya, kebiasaan seperti itu. Ini yang ke-78 adalah mengaku-ngaku cinta kepada Allah Ta'ala secara lisan, namun bertentangan secara perbuatan. Jadi antara lisan dengan perbuatan tidak sinkron, ya, tidak sinkron. Jadi agama itu, cinta kepada Allah Ta'ala itu hanya sebatas ucapan lisannya saja, tapi bukti dalam bentuk perbuatannya nol, bahkan bertentangan dengan ajarannya. Nah, inilah kebiasaan dahulu, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka mengaku-ngaku cinta Allah Ta'ala, tapi perbuatan mereka malah menentang Rasulullah SAW. Kalau memang orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada saat itu benar-benar cintanya kepada Allah Ta'ala, maka seharusnya mereka mengikuti ajaran Rasulullah SAW, jadi pengikut beliau, bukan malah sebaliknya, melakukan perlawanan, bahkan berusaha untuk membunuh, membantu musuh-musuh Rasulullah SAW dalam memerangi Islam. Nah, ini tentu perbuatan mereka malah terbalik, ya, terbalik. Kalau memang betul mereka cinta kepada Allah Ta'ala, seharusnya mereka di pihak utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah di pihak musuh, ya.
Gitu. Makanya surat Ali Imran ayat 31 ini, ya, surat Ali Imran ayat 31 ini adalah disebut dengan ayatul imtihan, ayat ujian, atau ini ayat pembuktian. Ya, Allah Ta'ala berfirman di sana, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah ajaranku. Niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam ayat lain, misalnya di surat Al-Maidah ayat 18, ada juga pengakuan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Allah Ta'ala berfirman di sana menceritakan tentang ucapan mereka, qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan, kami ini anak-anaknya Allah, ya, dan kekasih-kekasihnya Allah. Ini pengakuan mereka. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, agama ini, ya, ajaran ini, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala bukanlah hanya sekedar teori, ya, bukanlah hanya sekedar pengakuan belaka. Buktikan dengan hal yang real, dengan hal yang nyata. Apa yang menjadi sebuah kenyataan Anda itu benar-benar mencintai Allah Ta'ala atau mencintai agama ini. Apa pembuktiannya? Nah itu ya, bagi kita juga begitu. Ana ini pengikut sunnah, ana ini salafi, ana ini pengikut Rasulullah SAW. Silahkan Anda akui. Dan sebenarnya tak pun Anda mengucapkan dengan lisan, tapi Anda buktikan dengan perbuatan, mana yang lebih diterima? Perbuatan. Ya, tentu perbuatan bisa lebih diterima dibandingkan hanya sekedar ucapan. Makanya sebahagian dai mengatakan terkadang kita berdakwah itu dakwah bil hal. Dakwah itu dengan perbuatan. Ya. Terkadang ada kita di posisi-posisi memang hanya bisa berdakwah dengan perbuatan, dengan pengamalan. Tidak perlu banyak cerita, tidak perlu banyak ngomong, tidak perlu banyak teori. Lakukan apa yang memang seharusnya Anda lakukan sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu orang sudah bisa menilainya. Itulah pembuktiannya. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang itu malah yang alpa. Ada sebahagian orang ngomongnya, teorinya tinggi sekali, ayatnya banyak, hadisnya banyak, dia hafal, khilaf para ulama pun dia sebutkan, namun pengamalannya jauh. Ketika berbicara tentangnya, kata-katanya tidak melambangkan seperti kelembutan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak melambangkan seorang yang sayang terhadap saudaranya sesama muslim. Secara pengamalan, bentuk perbuatannya terkadang malah menzolimi orang, menyakiti orang, ya kan, tidak berbuat adil dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang lebih inti sebenarnya adalah amalannya, amalan lisannya, amalan hatinya, amalan perbuatan anggota tubuhnya. Ini yang lebih pas lagi dibanding hanya sekedar teori dengan lisan, daripada dengan pengakuan-pengakuan belaka. Begitu ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sendiri bisa nilai lah. Punya anak, ya kan? Lalu anaknya cerita sama orang di sumur, saya cinta ayah, cinta abi, cinta, sayang sama abinya, sayang. Tapi antum kan sebagai orang tuanya lebih paham, ini anak sebenarnya sayang atau enggak? Kan gitu. Ini anak sebenarnya sayang atau enggak? Ya, di rumah misalnya apa yang diminta oleh orang tuanya nggak diturutin, orang tuanya minta bantuan ini dan itu nggak mau, ya kan? Bahkan cenderung membantah, bahkan kata-katanya kasar kadang. Mana yang lebih berterima? Ada satu lagi anaknya memang pendiam, nggak banyak cerita,
nggak banyak cerita. Masalah dia cinta nggak cinta kepada orang tuanya, dia nggak banyak cerita. Tapi perbuatannya, kapan orang tuanya butuh dia selalu hadir. Kata-katanya selalu menyejukkan hati orang tuanya. Perbuatannya selalu menunjukkan dia hormat kepada orang tuanya. Kira-kira nggak ngomong pun dia, orang tuanya merasa gimana? Merasa ini anak mencintai saya, ini anak betul-betul berbakti kepada saya. Begitu ya. Ini nggak usah banyak teori secara lisan. Terkadang ya, walaupun terkadang kita tentu berdakwah itu dibutuhkan lisan, penyampaian, penjelasan, betul. Tapi dakwah bil hal ya, dakwah dengan pembuktian, dengan pengamalan itu jauh lebih optimal, jauh lebih baik daripada hanya sekedar bicara, ya kan, ngomong. Perasa sendirilah. Sholat, orang cerita tentang sholat kan, tiba waktunya aja dia nongkrong, malah nggak pergi sholat. Awal udah semangat dia nasehatin tadi diajaknya sholat, awal udah semangat, udah ganti baju, udah mau ke masjid, lah yang ngajak malah nongkrong. Kira-kira gimana? Ini orang gimana kan gitu? Nggak selaras antara omongan dengan perbuatannya. Maka janganlah jadi penerus Yahudi. Jangan jadi penerus Yahudi yang bisanya hanya menyampaikan dan menyampaikan saja, tapi secara perbuatan dia tidak bisa lakukan, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah begitu. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan saja. Maka tadi di ayat di surat Ali Imran ayat 31, Allah Ta'ala uji orang-orang Yahudi ini. Tadi kan mereka katakan bahwasanya mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala uji, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian betul-betul mencintai Allah Ta'ala, buktikan dengan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sesimpel itu ternyata kita cinta kepada Allah Ta'ala. Apa hukumnya seorang muslim mencintai Allah Ta'ala? Wajib, ya kan? Wajib. Kalaupun itu tidak wajib, itu adalah sebuah kewajaran. Anda sudah diberi nikmat, Anda sudah diberi ini, diberi itu, difasilitasi ini dan itu, nggak cinta juga, berarti Anda yang kelewatan, gitu. Anda kelewatan, ya kan? Seorang bawahan dinaikkan gajinya 500.000 aja, udah cium-cium tangan sama bosnya kan? Makasih bos ya, cium tangannya, baru kasih 500. Ada pedagang misalnya harga herbalnya berapa? 100.000, dibayar 150.000 untuk Anda nggak bisa kasih 100.000. Ini 150.000, itu langsung tuh dapat tempat duduk, dikasih aqua kan, segala macam. Duduk sini, ya kan? Kan gitu. Beda lah ya kan? Beda. Kok sampai seperti itu? Kan itu kan rasa terima kasih ya, rasa cinta. Lalu kepada Allah Ta'ala gimana? Semua ente itu dari Allah Ta'ala. Nah, artinya berarti kalaupun tidak merasa itu sebuah kewajiban, dan sebenarnya itu wajib mencintai Allah Ta'ala, tapi sudah selayaknya kita itu cinta kepada Allah Ta'ala, karena semua ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Yang lainnya hanya wasilah saja. Makhluk ini hanya menjadi wasilahnya saja, tapi hakikat yang diberikan adalah Allah Ta'ala. Maka sebelum berterima kasih kepada sesama makhluk, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua pemberian itu. Ya, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sesimpel itulah kita membuktikan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Nggak usah heboh kali tempel di rumah cinta Allah, cinta Rasul, pintu depan, pintu belakang, jendela samping, kanan kiri, tempel semua cinta Allah, cinta Rasul. Alah, tak pun ya tempel-tempel kayak begitu, kalau perbuatan Anda sesuai dengan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, cukup itu jadi bukti. Walaupun mungkin semua manusia beranggapan itu salah, walaupun ya misalnya lah Anda dalam kehidupan yang sudah di zaman fitnah, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, ya sudah, bismillah. Apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, apa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, itu yang saya ikuti, sekalipun manusia bertentangan dengan hal itu. Cukup itu pembuktian nanti di hadapan Allah Ta'ala, siapa yang benar-benar cinta kepada Allah Ta'ala dan siapa yang hanya lisannya saja mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu.
Pembuktiannya hanya cukup ikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah membalas apa yang kita lakukan setimpal. Allah Taala pasti lipat gandakan, pasti. Ayat ini salah satu contohnya. Ketika Allah Taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," jika kalian cinta kepada Allah Taala, fattabi'uni, maka ikutilah ajaranku, ikutilah syariatku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yuhibbukumullah, Anda akan mendapatkan juga cinta dari Allah Taala. Sampai di sini balance, ya. Sampai di sini balance, ya. Cinta dibalas dengan cinta, ya kan? Artinya apa? Kita mencintai Allah Ta'ala atas segala pemberian dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, dan Allah Ta'ala membalas itu dengan kecintaannya. Tentu namanya cinta, diberikan apa yang dibutuhkan, diberikan kasih sayang dan dicurahkan perhatiannya. Begitulah Allah Ta'ala akan mencintai hambanya ini. Tapi Allah Ta'ala tidak sampai di situ saja, bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kalian. Plusnya itu, cinta sudah dibalas cinta, tapi plus Allah Ta'ala tambahi. Karena sekalipun kita mencintai Allah Ta'ala, kita tetaplah manusia yang terkadang luput dalam perbuatan ini, sehingga terjatuh dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan dosa. Itu pun Allah Ta'ala anggap tidak ada, diampuni semuanya. Kan Masya Allah, ya, Masya Allah. Makanya orang beriman itu adalah orang yang paling beruntung, orang yang paling nikmat hidupnya, ya. Karena rasa hidupnya adalah dalam menjalankan syariat ini di atas dasar cinta. Ini udah levelnya Masya Allah, sudah didasari cinta, bukan lagi keterpaksaan. Sebahagian orang betul ibadah itu masih pada level terpaksa, menjalankan syariat Allah Ta'ala itu dengan rasa terpaksa. Inti kenapa berjenggot? Mana lah, kalau nggak berjenggot sih ditanya-tanya sama kawan-kawan, ya kan? Kok dicukur jenggotmu, kok dicukur jenggotmu? Biar diem orang itu, panjangnya jenggotku. Berarti level Anda belum, ya. Level Anda masih mengikuti apa kata orang, ya, masih mendengarkan omongan orang. Tapi kalau sudah pada level, kenapa Anda membiarkan jenggot Anda tumbuh? Karena Rasulullah SAW suka, ya, dan beliau anjurkan untuk kita membiarkan jenggot ini tumbuh. Nah, ini levelnya sudah cinta kepada syariat itu, ya. Kalau udah cinta kepada syariat itu kan dijaga, ya, wah. Mau dicukur sama tukang pangkas, jangan. Yang ini jangan, ya kan? Aku nyukur sampai rambut aja. Ini yang bawah, no, ini jangan. Saya bangga punya ini, bang, ya kan? Jenggot ini bangga nih, bang, kan? Mana bang kamu? Kepala potos, jenggot panjang gitu kan? Nggak jeplak, bang. Oh, ini gara-gara inilah, bang, ya kan? Ini syariat Nabi Rasulullah SAW suka, dan Allah Ta'ala suka dengan ini. Biarin aja. Oh, nggak bayar ini kok, kan gitu. Abang tuh tambahin cukur jenggot bayar, aturannya 15.000 jadi 20.000. Kan lumayan. Artinya begitu, ya ikhwah. Masuklah kepada level mencintai syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Anda pun akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Tahu lah, ya, kalau sudah cinta kepada sesuatu, antum nih, coba pikirkan apa yang antum cintai. Benda lah, misalnya punya jam tangan andalan, ya, kesukaan. Gimana perilaku Anda terhadap jam tangan itu? Oh, apa yakin naruhnya sembarangan di atas meja, terletak di meja, terletak di kursi? Enggak kan? Orang biasanya kalau udah suka sama jam tangannya, selesai pakai taruh mana? Taruh kotaknya lagi. Taruh kotaknya lagi. Jangankan terbengkalai, kan ada buah jadi nggak rela, gitu, ya. Kan ada buah jadi nggak rela. Masukkan kotaknya lagi, tutup lagi. Mau pakai lagi, buka lagi, pakai lagi. Wah, itu memakainya hati-hati, ya kan? Kalau jam tangan yang dia nggak suka, terhantam-hantam biar aja itu, cetak, gampang ganti lagi yang murah ini. Cobain dia suka. Oh, nggak bisa tuh gores, nggak bisa. Tertusuk dinding, oh mikirnya udah 2 hari tuh.
tergesut pula ya kan kacanya. Syukur gak lecet gitu. Begitulah kalau udah cinta ya kan. Coba Anda bayangkan kalau posisi Anda itu seperti itu di hadapan Allah Ta'ala. Anda jadi hamba yang Allah Ta'ala cintai. Apa nggak istimewa sekali, ya kan? Apa nggak istimewa sekali? Mau jatuh dalam perbuatan maksiat, disemprit kan itu. Prit! Nanti kau jadi maksiat, nggak jadi, lurus lagi. Mau jatuh dalam perbuatan maksiat, prit! Kan gitu. Jangan kesini. Nanti ya kan sempritnya itu kan macam-macam ya. Mau buat maksiat, naik sepeda motor, dibuat bocor banyak, jedar, wish, gede kali pakunya. Paksa, batal. Karena tadi mau buat maksiat, batal kan? Itu sempritan Allah Ta'ala tandanya itu. Prit, ya kan? Apalagi misalnya mau macam-macam lah ya kan? Mau berniat kan ke suatu tempat, dibuat sakit, prit, sakit kan? Nggak jadilah kalian aja yang berangkat, demam aku. Begitulah kadang Allah Ta'ala nyemprit kita gitu. Udah overload nih dosamu kan gitu. Overload dosamu ini. Kalau nggak ditobati bahaya nanti kalau kau mati gara-gara ini. Prit, sakit dibuat. Begitulah Allah Ta'ala kalau sudah mencintai hambanya. Ya kan? Kemudian dikumpulkan lagi dengan teman-teman yang bisa menasihatinya, bisa mengajaknya kepada beramal soleh. Ya kan? Aku heran kali kan. Kalau berkawan sama yang ini kok payah kali rasanya nyambung gitu kan. Tiba sama yang ini. Kok gampang kali lengket kan gitu. Padahal aku sebel kali kadang dinasihatinya lagi kan gitu. Mau berbuat apa-apa agak malu buat maksiat deket dia gitu. Itu Allah Ta'ala cinta kepada Anda. Dijadikan lingkungan yang bagus ya kan. Subhanallah, itu begitulah kalau Allah sudah cinta sama makhluknya, kepada hambanya begitu. Sama kayak kita tadi cinta kepada barang kesayangan kita ya begitu kan. Mau kena kotoran dijaga, gitu. Jatuh itu yang diselamatkan bukan kepalanya, bukan yang lainnya, jam tangannya dipegangin. Takut kita kena apa-apa, jam tangannya dipegangin gitu. Kepalanya ya biar aja bocor. Begitu ya, sampai kalau benar-benar dicintai, maka berbanggalah kalau dicintai oleh Allah Ta'ala. Walaupun kadang begitulah ya, kadang begitu harus kita sadari Allah Ta'ala akan tegur kita. Kalau kita dicintai Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan tegur kita. Apakah tegur gara-gara kita akan terjatuh dalam perbuatan maksiat, atau ditegur kita karena sudah kebanyakan dosa, atau ditegur kita untuk mau beramal soleh. Nah gitu. Jadi jangan berpikir itu hal yang buruk ya begitu, hal yang buruk. Tapi selama itu berjalan kebaikan, itu tanda Allah Ta'ala cinta kepada kita. Maka jangan berhenti untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bonusnya akan kita dapatkan. Apa itu? Diampuni dosa. Itu bonusnya, ya kan? Di satu sisi kita dicintai Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala. Di sisi lain dikasih bonus dengan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah ya. Kalau itu bisa kita raih, cukuplah itu ya. Cukup di dunia ini. Nggak penting kali harus punya rumah yang mewah, nggak penting kali harus punya kendaraan yang mahal, nggak penting kali harus punya materi ini dan itu. Tapi kalau sudah kita dicintai oleh Allah Ta'ala, itu sudah lebih dari cukup kita hidup di dunia ini. Udah, sisanya udah tinggal jalani aja. Kapan mati ya waktunya mati. Ya kan? Kalau masih dikasih umur berarti masih saatnya untuk berbuat kebaikan. Begitu aja udah. Ya, kehidupan dunia ini sebenarnya kalau dianggap simpel memang betul-betul simpel. Tapi kalau dianggap rumit ya Anda akan rumit. Ya kan? Rumit sendiri kan gitu. Ya bayangkan saja, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, dunia itu kalau Anda sudah punya makanan untuk dimakan, ya kan, artinya Anda lapar, ada makanan gitu. Anda punya rumah untuk bertempat tinggal, tempat istirahat, ya kan, untuk apa ya, nyaman lah berada di satu tempat gitu. Anda punya kesehatan badan, itu badan sehat, anak-anak sehat. Kemudian bisa ditambahin lagi Anda punya kendaraan untuk mengantarkan Anda ke tujuan. Anda sudah selevel dengan para raja. Anda sudah selevel dengan para raja. Apalagi coba? Dunia ini yang kita butuhkan apa? Perut biar nggak kelaparan, rumah biar kita
punya tempat untuk berlindung, ya kan, dari hujan, dari ini dan itu kan, punya keluarga, sehat badannya semua, apa lagi coba lebih dari itu? Murah ya sebenarnya ya, murah, ya kan, kesehatan gratis Allah Ta'ala kasih, tinggal jagain aja. Rumah kalau dicari yang secukupnya aja cukup lah, ya kan, sewa-sewa rumah sekian itu udah bisa lah untuk jadi tempat tinggal dan kita pun bisa nyaman beristirahat di dalamnya. Makanan, ya tinggal makanan sehat, mahal dan murah itu relatif, ya kan, yang penting makanannya bisa cukup untuk apa, menegakkan punggung kita ini bertenaga. Itu apa lagi? Yang mahal apanya? Hah? Gayanya yang mahal. Gayanya yang mahal. Itunya yang bikin pusing kepala itu sebenarnya itu. Kalau konsepnya cuma kayak gitu, penghasilan 100.000 sehari cukup nggak? Cukup ya. Sisihkan untuk sewa rumah, sisihkan untuk makanan, sisihkan untuk mana tahu ada gangguan kesehatan. Lah, simple ya. 100.000 sehari, kira-kira dapat nggak target kayak begitu kalau jualan, bekerja itu? Masih orang tukang aja sehari 100.000 ya kan, tukang bangunan 150 udah lebih lagi. Keneknya berarti ya, keneknya berapa? 100 ya. Nah, jadi kernet bangunannya udah cukup berarti untuk hidup ya. Itu nggak perlu sekolah, ya kan. Kernet bangunan kan yang penting ikut-ikut aja kan, suruh angkat, ya, suruh kacau. Nah, tapi kan udah cukup. Kalau untuk dari sisi untuk hidup aja ya, untuk katakan hidup, itu sudah hidup kan gitu. Nah, yang mahal apanya? Gayanya yang mahal, kan? Mau pakai pakaian yang bergaya, mau pakai kendaraan bergaya, mau rumah yang mentereng, ya itulah yang bikin pusing kepala itu dia. Mikirkan itunya. Kalau sebenarnya untuk kebutuhan hidup simple ya, simple. Tapi emang nggak boleh Ustaz kita bergaya? Ya boleh. Kalau antum punya lebih, silahkan kan gitu, silahkan. Memang ada uangnya sesuai, memang anda butuhkan, ya silahkan, ya kan. Baik dari pakaian, kendaraan, kalau memang ada dan memang anda butuhkan, ya silahkan kan gitu. Jangan pula anda bisa dan anda butuh tapi beralasan seperti itu terus nggak dituruti kan gitu. Nah, ini lebih berbahaya sebenarnya kan, lebih berbahaya. Pelit kepada diri sendiri itu juga nggak boleh ya. Pelit kepada diri sendiri itu juga nggak boleh. Kalau memang ada kemampuan ya silahkan gitu. Yang nggak boleh itu kan memaksakan kan gitu. Yang memaksakan lebih besar pasak daripada tiang. Nah, itunya yang nggak boleh kan gitu. Gitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian juga itu di dalam surat Al-Maidah ayat 18 Allah Taala berfirman, qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwasanya mereka adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Masya Allah, ini pengakuan yang luar biasa ya, mengaku anak Allah dan mengaku kekasihnya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala bantah apa? Qul, katakan wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidunubikum. Lalu kenapa Allah Ta'ala azab kalian? Kenapa? Kalian pernah dijadikan monyet, kalian pernah dimatikan tapi walaupun setelah itu dihidupkan, kalian pernah bertobat tapi tobatnya dengan saling membunuh, kalian pernah digitukan oleh Allah Ta'ala. Yakin ente dicintai kan gitu? Yakin apa enggak? Gimana bisa yang ku tengok tiap hari kau dilibas sama bapakmu kan gitu, dihantam pakai tali pinggang, dipukul pakai kayu kan gitu, lalu kau bilang sama aku kau dicintai sama ayahmu? Nggak masuk otakku itu kan, itu kata orang Medan. Nggak masuk otakku itu. Gaya mau dicintai Allah Ta'ala, aku tengok tiap hari kau dilibas. Kecuali ku tengok kau disayang-sayang, kau dapat ini, kau dapat itu, mungkin lah kan gitu. Ini tiap hari dipukul, pernah dipukul segala macam. Itulah artinya nggak cocok kan begitu. Antara perbuatan dengan antara tentang pengakuan dengan kenyataan berbeda. Nah, itu dibantah oleh Yahudi, ya kan? Dibantah oleh Allah Ta'ala perkataan Yahudi itu. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Lalu kenapa Allah Ta'ala azab kalian dengan dosa-dosa yang kalian lakukan itu? Disebabkan itu kalian diazab. Ya, bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan kalian itu sama kayak manusia lain. Gak ada perbedaan antara Yahudi, Nasrani dan
suku lain, bangsa lain, nggak ada perbedaan. Semuanya sama. Basyarun mimman khalaq, manusia yang termasuk ciptaan Allah Ta'ala, sama semua. Allah Ta'ala nggak bedakan ras, nggak bedakan suku, nggak bedakan warna kulit, nggak bedakan tempat lahir, nggak ada. Semuanya sama ya, di sisi Allah Ta'ala semua sama. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Ta'ala mengampuni orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala mengadab orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki pula. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan milik Allah Ta'ala lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya lah semua akan kembali. Nah begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka pengakuan Yahudi dan Nasrani itu hanya pengakuan dusta ya, pengakuan tidak benar. Nah ini yang harus kita ambil pelajaran. Jangan sok ngaku-ngaku ya. Yang penting buktikan aja lah. Kalau Ustaz, insya Allah dosa itu udah nggak ada lagi sama anak. Wih, sakti kali ya bisa menganggap seperti itu. Atau antum terlalu sering dipuji, ditemakan pujian orang kan gitu. Wah, hati-hati ya dong. Kalau aku tengok kau surga kali kau ini ya kan. Kalau kayak Ustadz ini, anak yakin masuk surga nih. Ustadznya pun jadi mabuk kepayang ya kan. Wah cocok juga ya, awak ini calon surga rupanya. Jadi nggak tahu diri Ustadznya kan gitu. Merasa udah calon penghuni surga aja. Makanya hati-hati dengan pujian-pujian kayak begitu ya. Jangan membuat orang mabuk kepayang kan gitu, sehingga bersikap yang tidak seharusnya ya kan. Nggak usah ngaku-ngaku masuk surga. Kami ini sudah kepada taraf makrifat Ustaz. Udah deket kami ini dengan surga. Ini nggak benar ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sama memang ada satu kelompok ya, satu kelompok dalam Islam ini yang mengaku-ngaku seperti itu ya kan. Kami ini beribadah bukan karena kami ingin masuk surga, bukan juga karena kami ini takut masuk nerakanya Allah Ta'ala, tapi ini karena kami cinta kepada Allah Ta'ala. Gimana pernyataannya ya? Sepintas luar biasa ya. Hebat juga nih kawan kan. Beribadahnya itu nggak ngarep surga dia, dan bukan juga takut sama neraka, tapi dia cinta kepada Allah Ta'ala. Levelnya sudah level cinta. Lupa, itu teori. Itu teori. Bahkan teori ini pun dibantah dengan firman Allah Ta'ala langsung kan, ya kan, fadu'allaha khaufa wa tama'a, ya kan. Allah Ta'ala katakan beribadalah kepada Allah Ta'ala dengan rasa takut dan rasa ingin tamak terhadap surga kan gitu. Ini harus dicampur tiga rasa ini. Ingin masuk surga, takut masuk neraka, ingin meraih cinta Allah Ta'ala. Ramu tiga ini dalam peribadahan kita. Itu yang benar gitu. Lalu yang aku tadi itu bahwasanya beribadah itu tidak mengharap surga, tidak takut neraka, tapi atas dasar cinta kepada Allah Ta'ala, ternyata dalam fakta perbuatannya bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mengedepankan pendapat syekhnya, lebih mengutamakan apa kata gurunya ya, karena Masya Allah dalam satu kelompok dikatakan apa? Anda kepada guru Anda itu seperti mayat berhadapan dengan yang memandikannya. Tahu lah ya gimana posisi mayat dengan yang memandikan. Maksudnya gimana? Terima aja, disuruh mereng sana mereng sini, disiram sini nggak marah, disiram sini masuk telinga pun nggak marah lagi tuh kan. Coba hidup ngamuk tuh, masuk telingaku, masuk hidung pun nggak akan masalah. Siram aja yang mandikan itu. Kalau yang mandikan mayat itu nggak tahu diri ya kan, nggak tahu adab memandikan mayat, begitu tuh, siram masuk hidungnya, masuk ke telinganya kan gitu, bersihkan mayat kayak bersihin daging kan, gosok gosoknya pun setengah mati kayak bersihin piring kotor. Masya Allah, kalau nggak tahu adab mencucikan kan gitu. Tapi apakah mayat ini protes? Enggak. Jadi ada satu kelompok yang beranggapan seperti itu. Anda berada kepada guru Anda itu harus seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya. Nah, ini
Di satu sisi benar bahwasanya seorang murid itu harus taat kepada gurunya, ya kan? Betul, betul. Arahan guru, ya kan? Apa yang dia sampaikan, apa yang dia minta, apa yang dia larang. Di satu sisi benar, Anda harus turuti. Ya, adab menuntut ilmu itu seperti itu. Ya, namun itu semua dalam koridor tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Itu dia garisannya, garis pembatasnya itu, selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kan gitu. Tapi kalau sudah berhadapan dengan syariat Allah Ta'ala, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Nah, itu nggak bisa. Walaupun guru, tapi kalau perintahnya udah nggak cocok dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan, nggak cocok dengan sabda Rasulullah SAW, nggak bisa. Nggak bisa, berarti ini nggak bisa diikuti. Ya, bisa jadi gurunya khilaf, ya kan? Bisa jadi gurunya salah, bisa jadi gurunya salah ngomong, salah pemahaman, salah ucap, ya, yang itu memungkinkan untuk diralat lagi, yang gitu, diperbaiki lagi. Ya. Dalam titik itu nggak perlu ditaati, ya, sampai di titik itu nggak perlu ditaati. Jadi tidak, pokoknya apa kata guruku itu yang benar. Nah, ini nggak benar dah, ini udah melenceng nih. Pokoknya kata guruku kayak gini, nggak mau tahu aku. Wah, ini udah nggak betul nih kalau udah begini nih, ya, nggak bisa, ya kan? Padahal dia tahu-tahu, tapi ayatnya begini mas, hadisnya begini mas. Alah, udah nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis. Aku belajar sama guruku udah kayak gini, udah nggak usah lagi pakai ayat, nggak pakai hadis. Wah, ini udah lewat batasnya, ya, udah terlampau batasnya, begitu ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka itu tadi, cinta kepada Allah Ta'ala itu pembuktiannya adalah dengan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Begitu juga mencintai Rasulullah SAW. Nggak usah inti pajang-pajang cinta Rasul, bahkan buat bait syair cinta kepada Rasul kan, sehingga buat syair indah, kata-kata indah tentang bagaimana dia menuangkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Itu ndak jadi nilai apapun, ya. Ungkapan-ungkapan itu tidak menjadi nilai apapun kalau pada akhirnya perbuatan Anda itu menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Pada akhirnya itu jadi sia-sia. Pengakuan itu hanya sekedar menjadi pengakuan saja, tak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Apa iya nanti antum ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, berhadapan dengan Allah Ta'ala, lalu ditanya, siapa nabimu? Muhammad SAW. Apa buktinya kau ngikuti Muhammad SAW? Apa bukti cintamu? Ya aku tempel di pintu rumah kan gitu, ku tempel di mobil, nah, ku tempel di sepeda motor, bahkan di pakaianku tulisannya cinta Rasul tuh, besar-besar tuh. Berapa biji kaosku beli gara-gara itu kan, tulisan cinta Rasul tuh. Mau gitu jawaban nanti di hadapan Allah Ta'ala? Hanya nggak betul-betul aja kan? Nggak betul-betul aja kan gitu. Sama lah, Anda misalnya bekerja di satu lembaga, ya kan, satu perusahaan. Wah, lalu katakan cinta perusahaan ini, loyal kepada perusahaan ini, ya kan, akan membantu. Slogannya banyak kali di kaos, di sepeda motor udah ditempelin. Tapi ketika kerja malas, ya kan? Kerjanya nggak sesuai dengan yang diperintahkan oleh perusahaannya. Apakah kemudian perusahaan akan memberikan Anda penghargaan? Wah, inilah pegawai yang paling berprestasi, ini pegawai yang paling hebat. Kenapa? Itu secara logika kita saja pun nggak bisa diterima. Ya, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak perlu banyak buat perayaan-perayaan, buat pengumuman-pengumuman. Dan itu memang nggak dianjurkan oleh Rasulullah SAW seperti itu, ya kan? Mereka para sahabat sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Mereka orang yang sudah mendahului kita. Cinta mereka itu bahkan sampai mengorbankan harta, ya kan, benda, nyawa, itu mereka semua sudah korbankan. Kita belum ada bukti kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Harta berapa yang udah kita tuangkan untuk membela agama Rasulullah SAW? Nyawa, alah, kok cerita nyawa, ya kan? Gara-gara hujan aja
minggir kok, apalagi nyawa gitu, urusannya nyawa. Gara-gara hujan aja udah jiper kan gitu. Baru hujan udah jiper kan gitu. Baru jiper. Baru ujian sedikit saja. Nah, gitu katanya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kok jauh kali kayaknya ya? Masih terlalu jauh kali. Begitu. Makanya mereka saja dahulu para sahabat tak melakukan yang seperti itu. Enggak melakukan perayaan-perayaan. Mereka mencintai Rasulullah SAW dengan membuktikan apa? Berselawat kepada Rasulullah SAW, melaksanakan, melestarikan ajaran Rasulullah SAW, diamalkan, diajarkan, diamalkan, diajarkan. Begitulah bentuk cinta mereka kepada Rasulullah SAW, dan itulah yang sebenarnya. Mencintai agama, mencintai Rasulullah SAW adalah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mengajarkan kembali kepada umat-umat setelah kita nanti di kemudian hari. Inilah buktinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, dia ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Poin yang ke-78 yaitu bertentangan ya dalam pengakuan orang Yahudi dalam hal mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengaku cinta kepada Allah taala tapi perbuatan mereka bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Ini enggak tepat ya, enggak benar. Jadi kalau memang mencintai Allah Ta'ala, lakukan seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 31 tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah ajaran Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Ta'ala juga akan mencintai kalian, memperlakukan kalian sebagai makhluknya yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa, kesalahan yang kalian lakukan. Nah, itu baru benar cinta yang benar kepada Allah Ta'ala, baru itu yang benar ya. Plus itu juga menjadi tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Assalamualaikum, ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiik wa fiik barakallah. Ana mau tanya Ustaz, Ana pernah dengar ada hadis yang menjelaskan tentang barang siapa yang menjaga salat qabliyah zuhur 4 rakaat dan 4 rakaat sesudah zuhur, Allah Ta'ala haruskan Allah haruskan baginya neraka. Nggak cocok ya? Hapuskan, haramkan. Iya, betul. Allah haramkan baginya neraka. Pertanyaannya, bagaimana kita menerapkan ini di masjid-masjid pada umumnya, karena iqamahnya cepat dikumandangkan, jadi tidak sempat melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur. Bagaimana menyikapinya atau penerapannya, apalagi jika sholat sunnah ini dilaksanakan di rumah? Pasti sering terlambat. Gimana nih? Ini sebenarnya pertanyaan disampaikan ke BKM ya, bukan ke Ana. Sampaikan ke BKM ya Pak. Jangan komatnya di cepat kali kan gitu. Ana mau sholat sunnah dulu 4 rakaat. Masalah hadis ini ya, wallahu alam. Hadis yang Ana ketahui tentang hal ini adalah
Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sunnah ya dalam satu hari, maka dia akan dibangunkan istana baginya di surga, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur atau sebaliknya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu yang anak tahu hadisnya, akan dibangunkan baginya untuk bangunkan istana baginya di surga. Baik, kita bahas ini. Intinya adalah Anda ingin diharamkan masuk neraka. Apa ini cuma satu-satunya cara untuk diharamkan masuk neraka? Oh, ternyata tidak. Ternyata tidak. Banyak cara untuk bisa diharamkan masuk neraka. Bahkan seperti berbakti kepada kedua orang tua, ya kan? Seperti bersabar mendidik punya anak perempuan, gitu. Dan masih banyak lagi yang bisa membuat Anda mengharamkan masuk ke neraka. Artinya, itulah hikmahnya Allah Ta'ala buat syariat ini begitu lapang jalannya. Nggak dapat ini, cari yang ini. Nggak kena yang ini, masih ada lagi alternatif lain, yang ini. Nah, itulah yang bisa kita upayakan. Artinya apa ya? Kalau kondisinya seperti ini, nggak bisa juga kita paksakan. Kecuali Anda punya hubungan dekat dengan BKM, atau Anda adalah BKM-nya gitu, atau teman itu, silahkan tolonglah kasih waktu jeda sedikit di zuhur. Jangankan zuhur, karena subuh nggak usah cerita 4 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum subuh aja wes cicing kan dapatkan ya. Jangankan 4 rakaat zuhur ya, yang itu waktunya lumayan lapang. 2 rakaat sebelum subuh aja itu pun, untuk mendapatkan itu pun harus cicing-cicing awak. Siap qomat itu harus sudah di masjid maksimal itu ya. Siap qomat itu harus sudah di masjid biar bisa sholat 2 rakaat. Siap aja ya. Biar bisa sholat siap aja. Nggak usah cerita sholatnya di rumah. Jelas Anda sudah masuk 1 rakaat itu minimal. Minimal 1. Kalau nggak cuma dapat salamnya doang. Nah, artinya kalau untuk yang begini-begini, kalau memang sulit diraih, Anda punya alternatif lainnya ya. Gara-gara amalan sunnah, ente berantem sama BKM masjid, nggak cocok kan? Nggak cocok. Amalannya sunnah, sementara Anda menjaga silaturahim, menjaga kerukunan sesama muslim, itu wajib kan? Itu hak ya, hak sesama muslim untuk tidak dizolimi, untuk dinasihati dengan cara yang baik kan gitu. Itu hak sesama muslim. Nah gitu. Jadi agak diperluas lagi sudut pandangnya ya. Ini bisa saja dikejar, tapi mungkin tempat waktunya berbeda gitu. Kalau di tempat Anda sholat itu nggak memungkinkan ya, cari mungkin tempat lain gitu. Pindah rumah gitu. Nyewa di sini nggak cocok, cari nyewa di tempat lain yang masjidnya di situ menerapkan sholat sunnah, ya, dikasih waktu yang lapang. Di mana Ustaz yang bisa kayak gitu? Ada Madinah misalnya. Bisa ya, di Madinah Masya Allah agak panjang tuh jarak azan ke iqomahnya itu 10 menit, 15 menit gitu. Jadi ente bisa agak lega. Itu pun belum tentu ente bisa sholatnya di rumah, karena jarak antara gerbang Masjid Nabawi ke pintu Masjid Nabawinya, aduh tenang gitu. Jalannya itu bisa 10 menit. Langkahnya itu udah cepat itu, 10 menit itu untuk melangkahnya saja. Konon lagi ini mau dapat saf depan, jarak pintu belakang Masjid Nabawi dengan saf depan 10 menit perjalanan. Di sini ke rumah rumahnya jauh, besar masjidnya. Itu aja kalau di Masjid Nabawi sendiri pun agak repot kalau mau sholat sunnahnya di rumah. Kalau itu berarti Anda harus tinggal di hotel sekitar Masjid Nabawi itu. Kalau Anda punya rumah agak berjarak lagi dengan masjid, ya udahlah jangan banyak cerita gitu. Jauh kali soalnya itu. Gitu ya, bahkan di Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Haram, aduh lebih marem lagi, jalannya udah nanjak-nanjak, jauh lagi, bisa nggak dapet. Gitu. Jadi
Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, agak luaskan lagi sudut pandangnya ya. Kalau ini nggak bisa, cari yang ini kan gitu. Ini agak payah, cari yang ini kan gitu. Misalnya nih, aduh, kayak ini nggak dapat anak itu, sholat zuhur ini agak berat. Ya udah, punya anak perempuan, punya aja gak baik-baik. Insya Allah anak perempuan ini akan menghalangi anda dari api nerakanya Allah Taala. Nggak punya anak perempuan, laki semua Ustaz. Ada lagi ya kan? Apa? Ada uang untuk infak? Ya ada lah ya, 1000 aja pun ada kan sehari kan? Aku udah buat itu, adanya 1000 lah kan gitu. Yang penting tiap hari berinfak, bukankah itu juga menjadi tameng dari api neraka? Gitu. Zikir-zikir yang lain juga masih bisa dilakukan. Ya, begitu ya. Jadi dalam beribadah ini hal-hal yang memang sifatnya bisa diperluas sudut pandangnya, diperluaslah. Tapi kalau memang itu sempit, ya kan, tidak punya alternatif lain, ya jangan diluas-luaskan. Contohnya apa? Contohnya adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu memang sudut pandangnya harus sempit. Itu saja dia. Berdoa itu hanya kepada Allah Ta'ala, tidak boleh kepada selain Allah Ta'ala. Memang harus begitu. Tidak boleh Ustaz, lewat kawan gitu. Ya Allah Ta'ala, ini kawanku soleh ya Allah gitu. Pandanglah dia, aku kawannya. Tidak bisa. Ente berdoa harus langsung kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi hal-hal yang memang sudut pandangnya disempitkan, memang itu aja. Ya udah itu aja, jangan dilebar-lebar. Tapi hal-hal yang memang Allah Ta'ala kasih kelonggaran, Anda bisa pilih ini, nggak bisa ini, bisa ini, nggak bisa ini, bisa ini. Nah itu dinikmati ya kan, ragamnya itu dinikmati. Nah begitu ya, Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk ini ya, tujuannya kan tadi, ini kan tujuannya kan diharamkan dari api neraka, itu tujuannya. Nah itu digaris bawahi. Caranya A, B, C, D. Anda punya beberapa pilihan. A, coret, payah nih, nggak bisa gitu. Yang B kan gitu. Jadi banyak cara demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Tapi jika tidak ada, ya terkait ini dia dari sisi kualitas rahimah. Ya. Tentang maroih Ustaz. Iya. Jika suami meninggal, itu kan harta kan harus dibagi antara istri dan anak-anak. Nah, bagaimana pembagian istrinya Ustaz? Kan dia katanya 1/8 ibu itu kan. Apakah memang harta yang didapat beserta suami itu harus dibagi 2 dulu? Apakah memang di 1/8-nya sama istri dibagi 2 dulu? Setelahnya kan ada istri, ada suami itu dibagi lagi. Baik ya, ini memang permasalahan yang Masya Allah ini banyak ya. Mungkin pun antum nggak merasa itu jadi permasalahan kita juga di rumah gitu. Karena memang dalam hidup berumah tangga, terkadang penghasilan itu tidak murni ya. Misalnya beli rumah, kadang ada bagian memang kita dipatungkan sama istri yang gitu. Beli kendaraan patungan, beli rumah patungan ya kan. Nah ini harus diingat ya kan. Makanya kalau bisa pun dicatat gitu. Beli rumah ini misalnya harganya berapa? 100 juta. Tapi 20 juta uang istri. Dia jual kalung, jual cincin waktu itu kan gitu. 20 juta uang istri. Berarti istri punya saham rumah ini 20%. Sehingga apa? Saat ya, kalau misalnya suaminya meninggal, berapapun rumah ini dijual, harganya berapapun waktu itu ya, waktu itu, maka istri punya saham 20% dipisahkan. Itu harus diingat lah, mau gimana lagi? Kalau enggak itu Bu. Dan tidak benar kalau kemudian harta warisan semua dianggap itu punya suami gitu. Jadi ketika dia meninggal dibagi secara faraid dan tanpa memperhitungkan berapa harta istri yang nyangkut di situ. Nah itu juga nggak benar. Gitu. Maka karena yang diwariskan itu adalah harta milik si mayit. Hanya harta milik si mayit. Yang bukan harta dia jangan coba-coba. Makanya kalau antum diminta tolong untuk menghitung harta warisan itu harus dipisahkan dulu.
mana harta si mayit, mana yang bukan. Udah pisahkan. Hutangnya pisahkan, berarti kan bukan uang dia tuh. Kalau hutang berarti kan itu bukan harta dia, serahkan hutang kan gitu. Kalau ada wasiat, berapa wasiatnya, seperti apa bentuknya, nah, melebihi nggak dari sepertiga hartanya. Kalau lebih nggak boleh. Perhatikan itu ya kan. Kemudian untuk penyelenggaraan jenazahnya gitu, butuh biaya berapa, ambil. Nah baru sisanya itu inilah yang dibagi ya kan. Nah, istri dapat 1/8, anak laki-laki dan anak perempuan maka bagiannya 2/1 begitu ya. Jadi memang ya harus apa ya, dibilang hitung-hitungan, kalau memang itu demi kemaslahatan, hitunglah ya kan. Kecuali istri Anda adalah orang yang legowo gitu, udah dia dikasih berapa aja mau, oh ya terserah gitu. Nanti terhitung semua ini kan. Hah? Bagi rata. Kalau bagi rata makanya nggak cocok. Karena kan ada juga yang modelnya ya itu tadi legowo tadi bilang bagi rata demi kemaslahatan, kayak gitu kan gimana? Legowo itu adalah ketika Anda sudah tahu berapa seharusnya Anda dapatkan lalu Anda lepaskan. Kalau yang dapat lebih ya jelas legowo, ya kan? Harusnya dapat 10 juta dikasih 15 juta, ya legowo lah. Masa nggak legowo? Ini terpaksa usah legowo gitu. Tapi yang legowo itu adalah yang seharusnya dapat 15, didapatnya 10, dikurangi. Dia legowo nggak? Makanya tunjukkan dulu, tunggu sebelum Anda katakan Anda legowo, kita hitung dulu. Sebenarnya bagian Anda berapa? Oh pantes lah, seharusnya kok nggak dapat segitu. Pantes kali kau nyuarakan legowo. Rupanya kok nggak berhak dapat segitu. Lebih dapatnya. Ya wajar lah itu dia teriakkan bagi rata kan. Karena kalau dibagi secara parohi dia kurang sedikit. Makanya harus disuarakan bagi rata kan gitu. Tunggu dulu kan. Tunjukkan dulu. Si fulan seharusnya dapat sekian, fulan dapat sekian, Oke? Sudah tahu semua bagiannya. Nah, ini mau dibagi rata. Setuju nggak? Berarti bagianmu berkurang, bagian dia bertambah, Kalian sepakat? Sepakat, silahkan. Gitu. Artinya kan dia menghibahkan bagiannya untuk ahli waris yang lain. Ya fadhol kan gitu. Yang penting udah tahu. Jangan di awal-awal bagi rata kan. Rupanya kemudian hari hitung kan. Wah kacau ini, nggak betul tuh ya, nggak gitu kan. Aku seharusnya dapat segini rupanya ya Ustaz ya. Di toko ya aku kemarin tuh. Katanya bagi rata gitu, rupanya aku ditokoi sekali. Rupanya di belakang hari nge-tweet. Kenapa nggak di waktu pembagian gitu? Ya gitu ya. Bagi rata tuh boleh, bukan nggak boleh. Tapi dia harus tahu dulu berapa bagiannya. Apakah akan hilang atau akan ada yang nambah dari bagian orang? Kan gitu ya. Nah itu baru fair namanya. Jadi di kemudian hari nggak ada tuntutan kan? Aku kok kurang ya? Kan kemarin kau rela, tahu kau dapat segitu, lalu kau relakan dibagi ke yang lain, nggak ada tuntutan kan? Nah, tapi kalau nggak dikasih tahu kan bisa nuntut di kemudian hari, merasa dibohongin kan, merasa ditipu ini bagi rata. Ya kan kalian bilang bagi rata, seharusnya kan nggak dapat segitu gitu. Biasanya punya akun. Nah gitu ya. Jadi itu tadi balik tadi kepada pertanyaannya, maka pisahkan, ya kan? Dan itu memang penting. Untuk dipisahkan. Jadi suami istri itu tahu berapa bagiannya. Kami sama-sama kerja Ustaz kan gitu. Misalnya sama-sama satu usaha kan gitu. Anda bagian modal, pemasaran, dia bagian jaga gitu ya. Ini terserah. Apakah usaha itu mau dihitung saham atau mau dihitung dia sebagai pekerja? Beda itu. Kalau dihitung pekerja maka hitung udah berapa lama tuh kerja, gajinya berapa, keluarkan. Karena selama ini dia nggak terima gaji itu, mungkin ya. Awak disuruh jaga aja toko itu sama suami gitu, nggak pernah dikasih gaji gitu. Ya udah, ente dianggap bersaham atau nggak di situ. Kalau itu saham berarti berapa persen? Berapa persen? Jangan nanti ribut di kemudian hari kan. Nggak enak, itu paling nggak enak seperti itu. Di awal-awal kayaknya aman-aman aja. Rupanya di kemudian hari cekcok, ya kan? Jangankan urusan meninggal, ketika bercerai aja pun cekcok ya kan, aku segini kan pada akhirnya cekcok juga kan gitu, diperebutkan juga nya. Kenapa waktu kemarin waktu mesra-mesra kok kayaknya nggak ada masalah gitu. Jadi nggak masalah, atau catat kan itu.
Antum berbisnis bareng dengan istri, ya catat apakah sifatnya saham atau dia dapat bagian dari bisnis ini berapa persen kan gitu, keuntungannya sekian berapa persen kan gitu, silakan. Atau istri bekerja, suami juga bekerja, lalu ada benda-benda yang mereka beli patungan kan gitu ya, tinggal berapa harga barang itu dan berapa persen yang dia miliki dari barang itu, sehingga nanti ketika terjadi sesuatu dijual tinggal dibagi persenannya, untuk sekian gitu kan, fair ya. Kalau sudah begitu enak, nggak jadi masalah ya. Nah gitu. Wah repot Ustaz ngitungnya ya, ente sih ya kan dari awal nggak mau mikirin, di akhir kayak begini jadi mikir ya. Mau nggak mau, orang yang ditugaskan untuk menghitung faraidnya juga nggak bisa berspekulasi dengan itu. Dia harus tetap berapa harta murni milik si mayit, itu yang saya mau tahu. Kalau nggak bisa juga perhitungkan, perkirakan. Jadi hakimnya ininya nggak bisa menentukan, udah untuk istri 50% itu, wah dari mana ente hitung 50%-nya gitu. Ente nggak jadi saksi dalam bisnis mereka, ente nggak jadi apa-apa dalam itu, kok tiba-tiba di akhir ente jadi pemutus, nah itu nggak cocok. Harus diingat lah, ibu dulu waktu bapak masih hidup ini bisnis gimana bangunnya dulu, ibu dianggap apa, sukarelawan kan? Kalau sukarelawan ya sudah, berarti ya sudah kan gitu, berarti nggak ada apa-apanya, dikasih makan aja rela gitu. Kalau ibu memang relawan di bisnis ini ya sudah, berarti ibu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ibu pekerjanya berarti harus digaji berapa lama gitu. Kalau ibu seperti ditanam saham di sini ya berarti berapa persen kira-kira, biar kita bisa pisahkan langsung. Masalah dia jujur nggak jujur, oh ya bukan tanggung jawab Anda juga kan. Dibohongin nanti Ustaz gimana? Itu urusan dia gitu. Bohongin kan dia yang berurusan nanti di hadapan Allah. Kita hanya menghitung sesuai dengan yang seharusnya, harus selesai. Nah, gitu ya. Lebih repot lagi ketika ada yang bertanya suku Minang. Aduh, kalau itu ada ditanya warisannya dan nyerah adalah mending inti ikhlaskan aja kan. Berat itu karena silsilahnya sebenarnya sudah putus. Karena perempuan itu dalam warisan seharusnya putus. Dan kalaupun dapat nggak sebesar itu gitu. Kalau di sana kan luar biasa kan. Anak laki-laki itu betul-betul cuma dapat saksi doang kan gitu, nggak dapat apa-apa. Jadi saksi aja itu, ngurusin doang gitu. Semua itu anak perempuan. Lalu ke bawahnya itu seperti apa haknya kan? Di pangkalnya saja udah bermasalah, konon lagi di ujungnya udah gak karu-karuan ini kan gitu. Ya Allah, pernah kemarin konsultasi begitu ya, anak katakan udah mending antum ikhlaskan aja udah, minta kepada Allah Ta'ala rezeki dari yang lain, gak usah dari warisan ini, karena subhat udah hartanya ini gak jelas. Mama ente dapat bagian ini pun jalurnya udah gak jeres, itu dari atas udah gak beres, konon lagi ke ente sekarang kan gitu. Aduh udahlah, mendingan diikhlaskan ya, rezeki Allah Ta'ala itu maha luas gitu. Ini gitu, repot kan udah, aduh silsilahnya udah hancur-hancuran gitu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Lagi? Baik, ya kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.